Kembali hari ini kami menyapa Anda dalam channel Angkasa Gemilang Training Center. Berita yang lagi hangat adalah tentang masuknya orang gila di dalam kabin pesawat Citylink. Ya, jadi informasi yang saya baca di sini bahwasanya dari media Bandar Lampung Kompas, seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa masuk ke dalam pesawat Citylink ATR 72 dengan registrasinya PK Golop Julia Sera di Bandara Raden Inten II, Lampung Selatan kemarin Rabu tanggal 12 Agustus 2020, jamnya jam 7.20. Pria tersebut langsung dikeluarkan paksa oleh petugas gabungan. Saya nggak tahu ya paksanya ini gimana ya, tapi artinya mungkin dia menolak untuk dikeluarkan sehingga harus dipaksa. Telah dilakukan pengamanan terhadap seorang yang diduga mengalami gangguan jiwa sempat masuki pesawat baling-baling Citylink ATR 72. Ya, kemudian telah diserahkan kepada pihak berwajib, ujar Eksekutif General Manager Bandara Raden Inten II M. Hendra Irawan melalui keterangan tertulisnya yang dilansir Antara. Maskapai Citylink Indonesia mengklarifikasi bahwa peristiwa ditemunya orang yang tidak dikenal di dalam kabin pesawat tersebut adalah bukan penumpang Citylink. Sekali lagi, orang tersebut adalah bukan penumpang Citylink. Kalau bukan penumpang Citylink, artinya penumpang itu tidak memegang dokumen resmi Citylink, contohnya boarding pass atau tiket atau identitas lain. Bahwa orang yang masuk dalam kabin pesawat bukan merupakan penumpang kami, melainkan orang yang tidak dikenal dan tanpa sepengetahuan dan seizin pihak keamanan Bandara Raden Inten II. Ya, kemudian dijelaskan dari Corporate Secretary Resti Kusandarina bahwa yang di pesawat itu orang yang masuk ke dalam pesawat itu yang terparkir dan bermalam di Bandara Raden Inten II atau pesawat RON ya, Remain Overnight, sehingga tidak ada penumpang di dalam pesawat tersebut. Tiba-tiba orang tak dikenal itu ditemukan berada di dalam pesawat dan langsung ditangani oleh pihak Bandara Raden Inten II Lampung. Jadi di sini dari Citylink maupun dari pihak bandara menyebutkan bahwasanya penumpang yang berada di pesawat Citylink ATR itu di Lampung itu bukan penumpang Citylink. Kenapa dikatakan bukan? Karena penumpang itu tersebut barangkali ya, karena dikatakan bukan, tidak memiliki dokumen resmi seperti tiket boarding pass, sehingga harus diamankan dan dikeluarkan paksa dari pesawat. Saya nggak tahu paksanya ini karena apa. Tadi seperti saya sebutkan, dia dipaksa barangkali dia menolak. Karena dari video yang beredar yang viral kan ada seperti gerakan meronta atau menolak dari petugas, ya. Ya, jadi kita memaknainya bahwasanya ada kepentingan yang diutamakan di sini. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana pesawat itu berada di dalam kabin Citylink. Saya pernah sampaikan juga di akun saya, di grup saya sampaikan bahwasanya ini terjadi kemungkinan itu disebabkan oleh beberapa hal, bukan hanya dari absek yang lolos di bandara, bukan hanya absek yang lolos, tapi juga ada hal yang lain, contohnya dari check-in counter yang lolos, melakukan passenger profiling, bisa juga di boarding gate yang lolos dalam melakukan passenger profiling. Karena yang seperti saya sebutkan di edisi sebelumnya di Angkasa Gemilang Channel, bahwasanya passenger profiling atau pengenalan lebih dalam terhadap penumpang itu wajib dilakukan. Tujuannya untuk apa? Ya ini, safety, security, dan service. Kalau safety itu menyangkut keselamatan, menyangkut resiko jiwa ya, nyawa. Kalau security, keamanan. Nah, ini melanggar security, keamanan. Ya. Jadi yang saya sampaikan bahwasanya passenger profiling itu sangat penting ya untuk dilakukan. Untuk di kita yang di area penerbangan airline sangat penting dilakukan dengan cara melakukan pengamatan, memastikan apakah penumpang itu layak untuk terbang. Mungkin kita bisa memberikan masukan kepada atasan supervisi bila ada hal-hal yang ganjil. Tentunya kalau ini melewati counter
pasti ketemulah keganjilan. Karena kan ini orangnya orang tidak waras atau gila kita bilang ya. Tidak waras, pasti ketemulah. Nah, saya anggap pertama seperti itu dugaannya. Ternyata diklarifikasi oleh pihak Citylink bahwasanya penumpang yang berada di kabin Citylink tersebut ya bukan penumpang Citylink. Artinya penumpang liar ya. Kemudian diiyakan oleh pihak bandara Raden Inten II bahwasanya memang penumpang tersebut adalah penumpang liar yang tidak diketahui identitasnya yang naik ke pesawat. Mengapa naik ke pesawat? Nah, ini kita jelaskan. Ini pesawat Citylink ini ternyata pesawat yang remain overnight. Artinya pesawat yang bermalam. Ya, pesawat sampai ke Raden Inten kemudian tidak ada kegiatan, tidak terbang, dia harus bermalam di Bandara Raden Inten, dia, kemudian besok pagi rencananya akan diberangkatkan. Nah, pada saat sebelum diberangkatkan, petugas mendapati ada penumpang asing di dalam pesawat, makanya itu dikeluarkan. Oleh karena itu, dari pihak bandara juga harus melakukan pengamanan-pengamanan yang terpadu, mencegah agar hal ini tidak terjadi. Bagaimana mungkin ada orang dari luar masuk ke pesawat, bisa di dalam pesawat. Bagaimana kalau seandainya orang lain yang masuk ke pesawat terus membawa misalnya bom dan sebagainya, kan sangat membahayakan sekali untuk dunia penerbangan. Jadi pelajaran juga bagi pihak bandara untuk lebih memperketat pengamanannya. Ya, ini pernah terjadi loh dulu. Saya masih ingat dulu kejadian ini di Bandara Polonia. Pernah kejadian juga penumpang karena obsesinya pengen naik pesawat, dia naik dari gorong-gorong, tapi ini nggak gila. Yang ini bukan penumpang gila yang kejadian di Polonia Medan. Dia dari gorong-gorong masuk, diam-diam masuk ke pesawat Garuda. Dan tidak diketahui oleh petugas APSEC yang berjaga di area bandara. Dan akhirnya diketemukan oleh petugas teknik rem di Bandara Polonia. Nah, ini terjadi lagi. Ini menjadikan suatu alert, menjadikan suatu warning bagi kita untuk lebih meningkatkan pengamanan di bandara. Ayo semua pihak yang terlibat, mari sama-sama kita tingkatkan pengamanan kita, karena ini kita ambil aja hikmah pelajarannya untuk ke depan kita sama-sama bersatu padu menjaga dan terlibat dalam keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan agar penumpang nyaman, agar penumpang yakin, dan iklim penerbangan yang saat ini berusaha untuk ditumbuhkan bisa kembali baik lagi, muncul kepercayaan. Dan kita harap juga masyarakat untuk menanggapi masalah ini, karena ada beberapa tanggapan-tanggapan dari netizen banyak ya, oh kok seperti itu dilakukan, kok harus dilempar dan sebagainya. Saya anggap itu adalah kejadian yang insidental ya, yang tiba-tiba orang harus bereaksi cepat. Barangkali ya mungkin penumpang yang di dalam pesawat itu melakukan perlawanan atau menolak, dan harusnya petugas melakukan tindakan tegas. Ya oke saja, karena kita harus melindungi kepentingan lebih besar. Ya, demikian saja barangkali ulasan yang kita sampaikan di hari ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Pentingnya penanganan, keselamatan, keamanan, pelayanan penerbangan. Ini terutama ya untuk teman-teman yang bekerja di bandara. Semoga menjadi suatu pelajaran bagaimana hal-hal yang kita anggap nggak mungkin bisa aja mungkin terjadi. Jadi jangan bilang oh nggak mungkin terjadi, bisa terjadi. Sesuatu yang berpotensi membahayakan tuh bisa saja terjadi. Oleh karena itu Anda harus hati-hati, disiplin, cek, recheck, cross check, double check. Demikian, terima kasih. Ya, salam sukses dan semangat pagi.